Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yuli Safari SDMM, NDH 04. Saya adalah peserta dari pelatihan PKP Pemerintah Kota Jambi tahun 2025. Baik, untuk tugas hari ini adalah tugas menganalisa peningkatan pelayanan publik di kantor Lurah Mudung Laut pada agenda 3 hari kedua. Adapun menganalisa ini dari 4 materi, yaitu materi perencanaan kegiatan publik, kemudian materi pengendalian pelaksanaan kegiatan, manajemen mutu, dan manajemen pengawasan. Baiklah, kita bahas dulu pertama kali dari sudut pandang perencanaan kegiatan publik. Adapun pelayanan publik ini di kantor lurah itu macam-macam sekali, cukup banyak, dan yang menunjang untuk peningkatan pelayanan publik dari sisi perencanaan kegiatan publik secara faktor eksternal. Yang pertama adalah kualitas SDM-nya, yang kedua adalah sistem dan prosedur, yang ketiga adalah sarana dan prasarana, yang keempat organisasi. Kemudian untuk dari faktor eksternalnya itu ada partisipasi dari masyarakat, regulasi, kondisi lingkungan, teknologi, partisipasi masyarakat, pengawasan dari masyarakat dan elemen-elemen terkait, serta penegakan hukum. Kemudian dari dua pendekatan tadi, kita analisa peningkatan pelayanan masyarakat itu dari sisi peningkatan kualitas SDM melalui pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan secara berkala, dan lain sebagainya. Kemudian penyederhanaan birokrasi dan sistem secara prosedur, jadi tidak berbelit-belit, terpampang jelas, dan kemudian juga dirincikan apa saja alur dari awal sampai akhir atau SOP-nya tertera dengan maksimal. Kemudian penyediaan sarana dan prasarana yang memadai, peningkatan partisipasi masyarakat, jadi ada feedback-nya, ada responnya dari masyarakat, kemudian juga ada penerapan teknologi, pengawasan, dan evaluasi. Kemudian untuk peningkatan pelayanan di kantor Lurah Mudung Laut melalui pendekatan pengendalian pelaksanaan kegiatan, dari sisi faktor internalnya adalah SDM-nya juga, itu sangat menentukan. Yang kedua anggaran, kemudian adalah sistem informasi. Kemudian dari regulasi, kemudian dari faktor eksternalnya ada regulasi kebijakan, partisipasi masyarakat, kondisi geografis dan sosial, kerjasama antar lembaga. Nah, dari dua pendekatan tadi kita ambil analisa peningkatan pelayanan, yaitu memperpendek prosedur pelayanan, mempercepat waktu penyelesaian, menurunkan biaya pelayanan, mungkin juga ada biaya-biaya yang mungkin bisa ditiadakan sama sekali, peningkatan kualitas produk, ya, menyiapkan sarana dan prasarana, serta peningkatan kompetensi petugas. Selain itu juga penting untuk menerapkan prinsip-prinsip berupa tata kelola yang baik, transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi dari masyarakat itu sendiri. Kemudian materi ketiga yaitu manajemen mutu. Adapun faktor internal yang menunjang peningkatan kualitas mutu atau manajemen mutu yaitu sumber daya manusianya sendiri lagi, budaya organisasi, proses internal, kepemimpinan, dan infrastruktur serta teknologi. Nah, faktor eksternalnya juga adalah kondisi ekonomi, persaingan, regulasi pemerintah, perkembangan teknologi, kondisi sosial budaya, lingkungan. Nah, tadi saya singgung ada sedikit persaingan, maksudnya itu persaingan di sini adalah mungkin dari kelurahan lain bisa lebih baik, kenapa di kelurahan kita kok tidak bisa sama atau tidak bisa lebih baik atau minimal sama. Nah, dari dua pendekatan tadi kita analisa, jadi peningkatan pelayanan pada manajemen mutu ini yaitu dapat dilakukan dengan fokus pada peningkatan kualitas layanan melalui berbagai aspek seperti peningkatan efisiensi, responsivitas, dan kepuasan masyarakat. Nah, manajemen mutu di kantor lurah mencakup penerapan prinsip-prinsip manajemen, maksudnya prinsip manajemen mutu dalam satu proses pelayanan publik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Nah, yang keempat, peningkatan pelayanan masyarakat ditinjau dari manajemen pengawasan. Faktor eksternal yang mendukung adalah kemampuan keterampilan pegawai, motivasi dan disiplin kerja, kepemimpinan, iklim organisasi. Nah, untuk faktor eksternalnya sendiri ada regulasi dan kebijakan, anggaran, fasilitas kerja, perilaku, dan sikap pihak eksternal, maksudnya pihak masyarakat yang melakukan pengurusan. Nah, dari dua pendekatan tadi kita dapat menganalisa peningkatan pelayanan
pada manajemen pengawasan, yaitu peningkatan manajemen di kantor lurah dapat dilakukan dengan beberapa cara, termasuk memperjelas standar SOP, terus peningkatan frekuensi monitoring dan evaluasi, serta memastikan adanya umpan balik yang konstruktif. Selain itu penting untuk melibatkan masyarakat dalam pengawasan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Demikian 4 materi yang kita bahas untuk melakukan pendekatan atau bagaimana metode caranya untuk meningkatkan pelayanan mutu di kantor lurah Mubung Laut. Demikian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.